Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita ajak Pak Pangat atau Ustadz Pangat untuk ngobrol-ngobrol tentang kelanjutan pembahasan mengenai penyakit kolbu yang Allah jelaskan dalam Quran. Supaya nggak membuang waktu lagi, lanjut kita ke Pak Sepangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak versinya Pak Pangat ya kan? Versi apanya nih? Kacamata, enggak ya Ya, kan? kadang-kadang memang agak karena belum biasa pakai kacamata, kadang-kadang pegel juga di Oh, mata. masih penyesuaian. Iya, cuman Adaptasi biasa itu, Pak. kalau nggak pakai kacamata agak kabur juga baca. Oh, iya betul. Nah, itu Dia dia. nanti dibantu untuk baca ayatnya, ya kan? Ya, Oke, mau nyapa penonton mungkin, Pak Pangat? ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara saya semuanya dimanapun berada. Selamat malam. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang nanti kita obrolkan. Amin, insya Allah. Buat yang di Jawa juga ya, Pak. Ya, ya kan? semuanya buat kalau pakai bahasa Jawanya kagem sedulur sedanten, muga-muga berkah rahayu ning Gusti Allah damel kita sedanten. Wah, translate-nya di bawah. Jangan lupa nanti waktu ngedit ada translate-nya gitu. Oke, Pak Pangat. Bahas penyakit kolbu apa kita malam ini? Kalau bicara membahas kalbu apa ya sebetulnya lagi-lagi ya keseharian kita juga. Mm-mm. Karena kan ketika kita bicara tentang penyakit hati atau penyakit kalbu itu sebetulnya kalau kita bicara akibatnya parah. Mm-mm. Ketika kita bicara penyakit kalbu atau penyakit kejiwaan itu akibatnya bisa sampai ke akhirat. Begitu ya dampaknya. Beda dengan penyakit fisik. Di Nah, dunia ketika kita aja. bicara penyakit fisik, ya paling kita obati ke rumah sakit. Iya. Kalau nggak sembuh ya paling mati, selesai kan gitu kan. Iya, betul. Tetapi ketika kita bicara tentang penyakit kejiwaan atau Hmm. penyakit hati ini sampai ke akhirat terbawa. Uh. Nah, itu pula. Nah, masalahnya hari ini kita sering tidak menyadari kalau kita itu punya penyakit hati. Nah, itu poinnya, betul. Nah, seharusnya kan kita pelan-pelan harus kita cari tahu, betulkah kolbu kita ini bersih, tohir, atau memang lagi berpenyakit. Iya. Kalau berpenyakit ya harus pandai-pandai dalam mengobatinya dari sekarang. Betul. Karena obatnya cuma di dunia ini. Kalau di akhirat nggak ada lagi obatnya. Tinggal apa ya Pak ya, Ya konsekuensi. tinggal konsekuensi atau pertanggungjawaban lah. Ya, betul. Nah, sementara kalau penyakit fisik, ya kan, cuma di dunia aja. Bisa dicari obatnya di dunia, mati Iya, selesai. betul. Kalau penyakit fisik, nggak akan dituntut dia nggak akan akhir, Pak, ya. dituntut. Kok Kok sakit sakit jantung, jantung? wah, misalnya gitu kan. Nggak dituntut. Nggak, iya, betul. Nah, tapi kalau penyakit hati atau penyakit kolbu ini dituntut sampai ke akhirat. Wow. Makanya itulah bahayanya penyakit jiwa atau penyakit kolbu dalam dada kita ini harus kita antisipasi dari sedini mungkin. Bahaya kan? Iya, betul. Karena bisa sampai ke akhirat. Betul. Nah, gitu dia. Nah, itulah pentingnya mungkin kesadaran bahwa kita ini sedang berpenyakit kolbunya gitu ya, Pak ya. Ya minimal cari tahu. Kan sudah banyak yang kita jabarkan kan. Betul. Ada nggak yang bersarang di diri kita, Betul. di hati kita? Jangan-jangan sudah komplikasi. Dari mungkin 5 atau 7 atau 10 yang disampaikan, jangan-jangan ada beberapa yang memang kena ya, Pak. kena di kita. Kalau Nah, Hakim gitu sendiri dari semua penyakit kolbu yang Pak Pangat sampaikan, jabarkan, semuanya kena. Ya makanya kan alhamdulillah kan Sudah sudah tahu. Berarti kan bagaimana kita tinggal mengobatinya. Iya. Nah, obatnya semuanya ada kok. Kan Betul. Allah sifat. Iya, betul. Sifat itu kan obat yang ada di dalam dadamu. Berarti apa? Ya itu hati. Penyakit kolbu itu ya. Gitu. Betul. Memang Itu aja. kalau yang Kim lihat secara garis besar lah penyampaian tentang penyakit kolbu ini, Pak. Itu menggugah kesadaran kita bahwa kolbumu itu sedang berpenyakit loh. Nah gitu, Pak. Kolbumu itu lagi sakit. Kolbumu itu lagi nggak baik-baik aja kan gitu kan. Ya. Mungkin tak terasa seperti sakit fisik tapi kan gitu kan. ini kolbumu sedang berpenyakit, bahkan urgen gitu. Kau harus segera antisipasi ini. Kau harus segera recovery. Kadang-kadang kan gini, ketika kita bicara kenyataan lah, ya kan, bicara realita. Orang lebih bingung atau orang lebih takut dengan sakit jantung, leper dan sebagainya. Itu kok penyakit fisik, ya kan? Yang hanya secara apanya cuma di dunia ini. Iya. Ya cari obat di dunia, kalau segala macamnya nggak sembuh ya paling mati, selesai. Iya. Nggak sampai ke akhirat sana pertanggungjawabannya. Iya. Sementara penyakit hati kita ini, kolbu kita ini sampai ke akhirat terbawa.
Bertanggung jawab kan, Pak ya. Nah, obatnya cuman ada di dunia ini. Hmm. Ya kan makanya kan harus tahu dari sekarang. Nah, seharusnya saudara Hakim kan suka bersyukur ini. Sudah tahu. Iya. Nah, tinggal mengantisipasinya bagaimana. Betul. Kalau memang sudah kena bagaimana, cuman jalan menyembuhkannya. Betul. Cuman itu aja konsultasi. Iya, betul. Nah, itu kan lebih enak. Iya, betul. Nah, sementara hari ini yang mau kita bahas, yang pengen saya tanyakan sama saudara Hakim lah. Pernah nggak ketika pengen melakukan sesuatu yang bentuknya itu jihad lah, fisabilillah, atau perjuangan dalam berdin, dalam berisalah ini, ada sebuah keraguan dalam hati. Keraguan Mm-mm. tentang hal itu. Tentang hal itu. Yang bentuknya fisabilillah gitu maksudnya. Ya, bentuknya fisabilillah. Yang bentuknya berhubungan dengan akhirat lah kita bilang. Yang berhubungannya dengan Allah lah kita bilang. Ya, satu di antaranya mungkin menghadiri taklim atau berinfak atau bersedekah atau berzakat. Dan ada nggak kadang-kadang muncul sebuah keraguan ketika ingin menyalurkan? Nah, itu dia. Cenderung ada sih, Pak. Cenderung ada gitu. Ketika mau contohnya bab infak lah, mungkin sedekah segala macam gitu kan. Ya memang kalau gitu kita ngasih ada terbesit gitu untuk ngapain sih harta kita yang cari kok. Kadang-kadang kita mandang dulu kan. Iya, apalagi benar. kita menghadapi apa ya? Kita bilang orang yang suka meminta-minta di pinggir jalan lah. Ya kan? Ya. Kadang-kadang kan kita mikir, aku aja kurang kok ngasihkan sama kau kan gitu. Iya, memandang betul. fisik yang mau dikasih atau yang mau kita salurkan kemana kan gitu kan. Nah, itu kan satu di antaranya. Betul. Makanya mau kita bahas ini adalah bab keraguan dalam berjihad. Keraguan dalam berjihad. Nah, itu juga satu di antara penyakit hati kita. Gitu. Keraguan dalam berjihad. Penyakit kolbu itu. Penyakit kolbu. Jihad itu kan banyak. Iya, betul. Jadi jangan kita terperangkap memahami jihad itu dengan perang pakai senjata saja. Jihad itu kan perjuangan. Iya. Namanya perjuangan ini kan banyak hal, banyak bab. Iya. Termasuk berjuang memperbaiki ekonomi, iya, berjuang bagaimana memperbaiki batiniah kita. Betul. Semuanya itu kan bisa dimaknai jihad. Berjuang mendapatkan cintanya Allah. Gitu ya, berjuang mendapatkan hati perempuan. Itu kan masa-masa muda lah. Iya, itu ada perjuangan itu kan. Nilainya kan nggak vertikal. Ya intinya kan gitu loh maksud saya. Jadi siap. jangan memahami kata jihad ini hanya sebuah perang. Nah, gitu maksud saya. Teringat Hakim kalau pembahasan jihad itu yang kemarin. Jihad ini kan satu bentuk upaya perjuangan kan gitu kan. Ketika jihad dihubungkan dengan Allah, berarti kita sedang memperjuangkan Allah. Itu maksudnya jihad memperjuangkan cintanya Allah. Karena ada bayan gini kemarin. Bohong kita kalau kita ngaku cinta sama Allah. Tapi satu nggak ada rindu. Ya gitu, Pak. Satu lagi nggak ada perjuangan kita. Asyhadu balillah. Gitu. Jadi bohong orang yang ngaku cinta tapi nggak mau berjuang. Nggak ada perjuangan dalam menggapai cinta itu bohong. Gitu. Itu bukan cinta namanya. Jadi ketika bicara jihad, akhirnya langsung terkonek. Jihad fisabilillah. Oh, ini salah satu pembuktian cinta kita ke Allah. Kira-kira gitu ya, Pak ya? Ya. Harus begitu. Apalagi ada sebuah keraguan. Berarti dia belum mantap cintanya. Belum mantap. Gitu kira-kira, Pak ya? Belum yakin betul gitu. Makanya ragu kan. Kalau kita lihat secara sebab lah mungkin ya kan, Pak. Ya. Sebab ragu-ragu itu kan karena belum mantap. Gitu belum kira-kira? Mantap, bisa jadi mungkin dia kalau sisi lain mungkin dia merasa yang mau dia perjuangkan itu tidak menguntungkan dia pribadi. Oh, ada nilai itu? Kadang-kadang kan orang mencintai sesuatu kan karena pingin dia untung. Kan bisa seperti itu. Oh, ngambil ya? Ngambil dia. Gitu. Makanya kan tergantung kepada kejujuran. Cinta itu bagaimana. Jadi berlaku hitung-hitungan gitu maksudnya? Ya bisa jadi kan. Wah, mana cinta itu namanya? Ya itulah. Oke lah, kalau apa kan udah panjang langsung ya. Ngobrol, kita cek saja ayatnya kan. Boleh. Di surat At-Taubah ayat 45. Ya itu, Wan Hakim membaca? Boleh. At-Taubah surah ke-9 ya, Pak ya? Ayat 45. Oke. Baca ya, Pak Banget. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'zinukal ladzina la yu'minuna billah. Itu kan
Tadi Hakim bacanya kayaknya nah, itu padahal nu itu. Yang mana, Pak? Yastazinuka. Jadi kayaknya nah bacanya. Yastazinuka. Iya, betul, Ya, betul. ya kan? Oke. Nah, jadi di sini ada sebuah apa ya, ungkapan atau pernyataan. Sesungguhnya hanyalah, ya kan, mereka akan meminta izin kepadamu. Mu itu siapa? Munya ini kan kalau kita angkat sejarah tentang ini kan Rasul. Oh, munya ini Rasul. Jadi sesungguhnya orang-orang itu akan meminta izin kepadamu. Karena diambil Rasul itu kan dari kata ka itu. Iya. Itu Rasul. Atau yang berkuasa di saat itu kan memang Rasul kan gitu. Iya, kan? betul. Kalau zaman sekarang mungkin kalau kita kaitkan dengan pekerjaan misalnya hakim lah. Pimpinan ya, Pak ya. Pimpinan kan gitu gitu dia, ya. minta izin. Nah, gitu dia. Oke. Nah, masalahnya kan ini kan kita bicara tentang vertikal. Kita bicara tentang din. Ya kan? Betul. Lalu apa alasannya orang-orang ini meminta izin kepada Rasul? Nah, berarti kan ada alasannya kan? Betul. Coba ayat selanjutnya. Apa lanjut ayatnya? Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir kan? Nah, sementara orang-orang yang tidak minta izin tadi, dia sangat dijelaskan di sini lah mereka tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Orang yang minta izin itu dia tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Oke. Berarti ini kan ada sejarahnya kenapa mereka meminta izin kepada sang Rasul, ya kan? Dan minta izinnya ini kan Bapak kan pasti ada. Betul. Alasannya ada sebabnya. Nah, ketika kita bicara tentang ayat ini kan ceritanya kan tentang peristiwa Perang Tabuk. Perang yang cukup melelahkan, yang sangat jauh, dan memang lagi musim paceklik. Iya, betul. Nah, disinilah mulai kalau bahasa pertama tadi hitung-hitungan tadi. Betul. Sementara kalau kita bicara ayat sebelumnya, ayat yang 44, itu di situ orang-orang yang amanu. Nah, ketika orang-orang yang beriman, dia tidak akan minta izin dalam berjihad pakai mal ataupun anfus. Dalam berjihad fisabilillah itu ketika orang beriman, dia tidak akan minta izin. Ya kerjakan saja. Orang itu udah panggilan dari Allah. Nah, di sini justru orang-orang ini meminta izin kepada Rasul. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada yang namanya Allah dan yaumil akhir. Kenapa dia minta izin coba? Ayo ayat selanjutnya. Apa? Lapas selanjutnya. Wartabat qulubuhum. Karena di kolbu mereka itu ada sebuah keraguan. Wartabat ya. Ya kan? Wartabat. Ada keraguan. Ragu apa? Kalau tadi kisahnya tentang perang, ya pasti ragu. Udah perangnya jauh, ya kan? Kondisinya lagi paceklik, cukup melelahkan, ya kan? Habis biaya banyak. Bekal ya kan? Iya, kalau menang. Kalau kalah malah macam terbunuh bagaimana? Iya, betul. Kan udah banyak hitung-hitungan di sini. Setidaknya dalam proses sudah kalah duluan, gitu kan? Ya di diri dia, di nafs dia. Dia kalah dengan kondisi dia. Dia tidak lagi mampu mendengarkan panggilan Allah tadi untuk berjihad. Perintah tadi, Pak ya. Sementara kan kalau orang amanu yang di atas, ya kan, karena dia itu ada panggilan itu adalah sebuah kebenaran, ya pasti dia akan berangkat. Dan justru di sini mereka malah buat alasan. Berarti kan ketika dia meminta izin tentang tidak ikut perang ini kan dia sudah ada keraguan di dalam hatinya. Ya, namanya sudah ada keraguan di dalam hatinya, ya banyaklah orang cari alasan kan supaya tidak ikut perang. Nah, gitu dia. Pak, lanjut. Fahum fi raibihim yataraddadun. Ya kan? Di dalam hatinya sudah ada sebuah keraguan, ya kan? Apalagi mereka ada sebuah kebimbangan. Ya wes lah. Apa meneh? Nek wis ragu, nek wis bimbang, ya pasti nggak mungkin berjuang. Iya, betul. Berjuang pun juga akan maksimal. Jadi kan ini kan kita bicara tadi kan tentang ayat ini tentang peristiwa perang Tabuk. Nah, bagaimana kalau kita tarik secara kekiniannya? Bagaimana sih yang dikatakan orang atau indikasi atau ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir? Kan bisa ditarik seperti itu. Indikasi lah. Yang kita nggak mungkin memvonis kan gitu. Kan? Secara indikasi, kalau kita tarik kekiniannya zaman sekarang, jadi siapapun dia, termasuk kita ini,
yang ada keraguan, ada kebimbangan di dalam hati kita dalam berjihad pakai mal atau pakai anfus, nah ini berarti kalau kita sedang rusak lah kita bilang. Berpenyakit ya. Gitu dia. Seharusnya ketika itu memang fisabilillah, mal ataupun anfus, habis-habisan itu pun nggak ada masalah. Nah sekarang kan orang nyangkutnya, kenapa muncul sebuah keraguan dalam hatinya? Ya. Kalau zaman sekarang ini, orang kan memikirkan tentang kondisi nafsnya dia dulu, baru berpikir ke Allahnya. Betul. Sementara kalau berdasarkan ayat 44, di ayat ini, di surat ini juga, kalau orang beriman, dia tidak memikirkan anfusnya, dia tidak memikirkan dirinya. Yang namanya panggilan, ya dia harus tetap berangkat. Betul. Dia terus maupun mal maupun anfus ya harus. Sepakat. Namanya orang beriman itu, rugi pun dunia nggak ada masalah. Betul. Yang penting akhirat dapat. Betul. Nah ketika orang yang tidak beriman, dia akan berpikir dulu bagaimana keuntungan dunia. Iya. Kan gitu dia. Ya, kan terbalik dia kan. Betul. Ketika orang beriman, dia berpikir bagaimana keuntungan akhirat. Betul. Tapi ketika orang yang tidak beriman, dia hanya berpikir keuntungan dunia. Iya. Jadi ketika orang yang tidak mau berangkat, berarti dia hitung-hitungan. Ketika tidak menguntungkan dia, ya ngapain dia berangkat perang? Kan gitu Iya, dia. betul. Tapi coba kalau ada untungnya. Iya. Berbondong-bondong orang ikut semuanya. Iya, betul, betul. Nah inilah yang membedakan antara orang beriman dan tidak. Nah gitu dia. Kalau orang beriman dia nggak akan minta izin dalam berjihad mal ataupun anfus. Tapi ketika orang yang kafir tadi, orang yang kajib tadi, dia akan minta izin, cari alasan lah Iya, supaya betul. tidak ikut. Nah gitu dia. Kenapa? Karena di dalam kolbunya, dalam hatinya ada sebuah keraguan atau kebimbangan. Kebimbangan. Iya, oke. Ya kan gini saja, nggak usah orang lain, kita sajalah. Yang tadi saya tanyakan kepada saudara Hakim, bahwasanya dalam kita mau memberi sesuatu, sebetulnya kan ketika kita mau memberi, itu sudah beranjak dari kebenaran yang kita lihat. Ya. Seharusnya kan tidak perlu ada keraguan. Kan? Betul, betul. Kita lewat adalah orang-orang yang memang kita pandang secara fisik atau memang dia nggak mampu dan dia minta. Ya kan? Itu kan kebenarannya sudah kita yang kita sudah lihat dengan basor kita. Dia memang butuh. Iya, betul. Kan gitu kan? Lalu ketika kita hati mengatakan bantu, kan gitu kan? Iya. Lalu kenapa masih terkonek lagi? Oh, tunggu dulu. Ya kan? Jangan-jangan dia nokoh. Iya, betul. Nah, itu kan berarti kan ada sebuah keraguan. Sementara kalau beranjak dari yang namanya sebuah kebenaran, ya kan? Ya mau ngasih aja lah. Soal mau dipakai untuk apa itu hak dia. Betul, betul. Secara pertanggungjawaban kita kepada Allah udah selesai. Betul, betul. Nah, gitu kan. Cuman zaman sekarang kan orang terperangkap seperti itu. Apalagi dengan kondisi yang secara kategori umum krisis lah kita bilang. Krisis. Orang lebih banyak bagaimana memikirkan dengan kebutuhan pribadi, kita lah krisisnya. Bagaimana kita selesai dulu loh, nggak usah mikirin orang lain gitu. Sementara Allah mengajarkan nggak seperti itu. Allah kan mengajarkan ya ketika beranjak dari sebuah kebenaran lakukan, jangan ada keraguan. Masa mau membantu orang, mau berinfak, mau bersedekah, mau berzakat, kok ada keraguan? Betul. Ya lakukan saja, itu kan memang udah hak dan kewajiban. Kan gitu kan? Ketika kita bicara zakat itu kalau secara ayat di Quran, ya kan, itu senantiasa berdampingan dengan kata sholat. Iya, betul. Lalu ketika sholat 5 waktu kita kerjakan terus-menerus, kenapa zakatnya harus ada keraguan dalam menyalurkan? Iya, betul. Ya kan? Betul. Kan begitu? Betul, cocok. Masalahnya jujur apa tidak? Ketika kita bicara duanya sajalah, sholat sama zakat, ini sama-sama sebuah perintah. Iya. Lalu kenapa cuma sholatnya dilakukan? Iya, betul. Orang nggak zakat nggak dipandangin orang. Ketika orang nggak sholat, kenapa jadi pembicaraan? Iya, betul. Ya kan? Ya harus fair lah kita mainnya. Iya, betul. Intinya dalam berjuang, bab apapun lah kita bilang, jangan sampai ada sebuah keraguan dalam hati kita. Siap. Apalagi yang konon bicaranya tentang bab keimanan. Iya, betul. Ya kan? Bab keimanan ini harus betul-betul mantap. Betul. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Betul. Jadi kan saya bilang di depan kan, ngerinya penyakit hati ini terbawa sampai ke akhirat sana loh. Nah, itu dia. Beda sama penyakit jiwa atau fisik. Beda penyakit fisik, ya kan? Nah, gitu dia. Kalau penyakit jiwa atau kolbu ini terbawa sampai ke akhirat. Babnya sepele ini kan. Seakan-akan macam bukan penyakit. Tapi kenyataannya di sini disebut loh sama Allah. Ternyata kalau pakai bahasa Indonesia, ternyata orang yang sering banyak alasan itu bisa jadi punya penyakit ini. Oh, sebenarnya dia apa namanya?
ragu. Gitu. Cuman nolak nggak enak. Nolak nggak enak ya cari alasan lah, ya kan? Betul. Ya jujurnya gini saja lah. Misalnya Hakim diajak bapak lah, Kim, yuk ada sana pengajian. Mau nolak, segen orang tua. Ya, padahal di hati sudah merasa ragu, ngapain lah sana? Iya. Bagusan di rumah, tidur segala macam. Iya. Tapi mau tak mau ikut juga. Karena apa? Orang tua. Ya ujung-ujungnya kita akan cari alasan supaya kita tidak ikut. Betul. Itu kan contoh kecil. Nah sementara ini kan babnya jihad. Kalau kan udah sering lah bapak angkat lah. Ya kan? Yang namanya jihad itu pakai mal atau pakai nafas itu membuat orang-orang yang beriman. Betul. Di sini cuman bicaranya, betulkah kita sudah punya iman atau sudah beriman? Ngeceknya kan gampang kan? Ketika kita memang udah full, udah mantap iman kita, yang namanya dalam bab berdin, ya kan? Apalagi di dunia ini kita tidak akan ada keraguan lagi. Seperti yang Iwan Hakim bilang tadi, untuk menggapai cintanya Allah itu tidak harus ada keraguan. Harus plong. Betul. Harus jelas. Nah, kan gitu dia. Jangan sedikit ada keraguan. Namanya kita untuk mengutarakan rasa cinta kita. Ya harus ikhlas lah, harus jelas lah. Betul. Siap. Masa mau menyatakan, mau membuktikan cinta kita masih ragu-ragu. Betul. Bukan cinta namanya itu, Pak. Bukan cinta lah namanya. Ya, betul. Nanti ujung-ujungnya hitung-hitungan. Oke. Apa ya? Menggambarkan lah gimana roiba itu di kolbu kita kan gitu. Berarti kan kalau habis nonton video ini mikir lagi di rumah, nambah lagi sedikit kolbu bawa. Betul bukan nambah, Pak? Baru teridentifikasi gitu ya. Nah, gitu dia. Makanya kan ya pandai-pandai kita lah untuk segera ya minimal kalaupun itu masih menjangkit bagaimana kan lebih mudah mengantisipasi. Lebih mudah mengobatinya. Ya ini saya bilang ini kan bab apapun ketika ada keraguan, coba cek hatimu. Nah, kan gitu dia. Bab apapun yang namanya perjuangan, ketika ada sebuah keraguan, coba cek hatimu. Betul. Apalagi namanya bab fisabilillah. Betul. Bab pembuktian iman kita kepada Allah dan yaumil akhir. Ya betul. Ya kan? Ya betul. Nah gitu dia. Jadi kalau kembali ke case ayat lah Pak, ke asbabun nuzulnya gitu ya kan. Apa ya? Coba ngerasa gitu kan. Gimana kalau aku ada di kondisi itu? Gitu kan gitu kan? Yeah. Kita kan harusnya gitu mengakuisisi kan itu ayat. Bisa jadi kita juga seperti ini. Misal gini aja lah. Ini kan perang yang apa namanya yang Hakim tahu ya. Jaraknya jauh. Musim paceklik. Kondisi juga keuangan ya udah dipikirkan secara matang. Ya namanya paceklik. Iya. Paceklik itu kan sulit. Iya. Terus kan ini apa ya? Jalan kaki mereka Pak. Iya kan? Ya. Jadi coba bayangkan coba lah ada di satu komunitas yang diperintahkan katakanlah yang mana ya, Pekanbaru aja. Jalan kaki perang ke Pekanbaru kan gitu kira-kira analoginya ya. Di saat kondisi panas begini paceklik yang apa-apa nggak ada mungkin kan gitu kan. Ditambah lagi yang ikutan banyak nih yang kita tahu banyak, persediaannya harus luar biasa. Nah gitu. Mungkin kalau Hakim diperintahkan gitu mungkin termasuk bagian orang-orang yang minta izin tadi ya. Ragu kenapa? Karena mikirnya kan gini, itu kan jauh gitu, Pekanbaru jalan kaki. Terus orang sebanyak ini konsumsinya seberapa? Kok bawanya cuma segitu? Kira-kira gitu lah kira-kira. Terus nanti yang ada pas sudah sampai sana kemungkinan kalahnya kan besar. Ya, karena udah capek duluan. Gitu, Pak. Terus begini main itu semua, hitung. Habis berapa ke sana begini segala macam. Hitung, ujungnya kesimpulannya apa? Minta izin. Cari alasan kan supaya ikut kan. Ya. Kalau istilahnya bermainnya seperti Hakim tadi, itu di mana? Di akal kan? Iya, betul. Cuma di akal doang kan? Betul ya. Masih berkaitan kalau dikaitin dengan yang semalam kan? Betul. Cuma main di akal doang. Hatinya bagaimana? Ya sebenarnya beranjak dari kolbu yang ragu-ragu itu tadi, Pak. Iya. Ya berarti kan memang udah connect jadinya kan? Iya. Ragu dia. Ragu didukung sama awalnya dia ragu gitu. Jadi kalau logisnya kan gini, kenapa sih bisa ragu? Karena belum mantap betul, belum yakin betul iman itu sama Allah. Berarti yang disebut amanu di ayat sebelumnya itu Pak, awal nggak termasuk berarti. Enggak lah. Langsung bisa apa ya? Langsung bisa ada furkonisasi di situ langsung dia. Tahu sebetulnya, langsung terasa sebetulnya. Ada pembeda. Awak nggak termasuk nih amanu disebutkan di ayat sebelumnya ini. Buktinya masih mikir nih. Sementara kalau amanu yang di atas ketika dia berjihad yang namanya fisabilillah untuk Allah dan yaumil akhir itu dia tidak akan minta izin. Dia berjuang apa malnya atau nafsunya ya
bisa-bisan. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Sekarang gini saja lah saya contohkan di zaman sekarang ini. Nggak usah perang, Tim. Kita dari wilayah Sunggal. Saya kasih Hakim 100.000 ini. Udah kok saya kasih nih, jalan sampai ke Pakam. Mau nggak? Ya enggak lah, Pak. Nggak perang kan? Udah dikasih duit lagi. Iya. Itu aja nggak mau. Apalagi kalau ceritanya disuruh perang. Iya, betul. Nah, gitu loh. Makanya saya bilang tadi kan, di sini orang terjebaknya kan dengan dirinya sendiri. Dia merasa kekurangan, merasa belum cukup, ya kan? Sehingga dia pasti akan ada sebuah keraguan untuk menyalurkan keluar, walaupun itu hak, walaupun itu benar. Iya. Nah, disinilah kenanya kita. Nah, gitu dia. Iya. Maunya ketika kita mau menyalurkan keluar itu ya salurkan saja, plong saja, ikhlas saja. Jangan ada keraguan di dalam hati kita. Iya, betul. Karena kenapa? Zaman sekarang orang ragu membantu sesama, ya memang sudah banyak sih. Penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya. Ya salah siapa? Ya salah orang-orang seperti ini tadi. Betul. Orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Betul. Dampaknya di kita ya, Pak ya. Ya dampaknya di semua. Iya. Jadi apa ada keraguan? Nah, ada keraguan. Betul. Padahal kan kalaupun dampaknya di kita keraguan, sebetulnya kita juga nggak bisa seperti itu memvonis. Kan sangat dijelaskan kalau di ayat 44 tadi kan, yang namanya berjihad fisabilillah itu tidak ada sebuah keraguan. Ya kan? Kok kita masih ada ragu? Ya, jangan menyalahkan orang dong. Betul. Salahkanlah diri sendiri. Kalau memang sudah niat, ya salurkan saja lah. Betul. Nah gitu, salurkan aja udah niat. Itu bentuknya dari sebuah kebenaran, salurkan saja. Iya. Apalagi yang namanya babnya jis, zakat, infak, sedekah. Iya. Itu kan jelas panggilan dari Allah, perintah dari Allah. Iya, betul. Dilaksanakan saja lah. Toh membantu sesama juga nggak ada ruginya. Jangan berpikir imbalan dunia ya. Nah, ini tadi berarti orang-orang yang minta izin tadi pertimbangannya dunia. Pertimbangannya dunia. Iya kan gitu kan? Ya kalau menang. Ya kalau ini, Nah, kan mikirnya gitu dia. Sementara yang betul-betul pakai apa ya? Sami'na wa ta'na itu, pakai imannya itu. Gitu dikasih perintah, yuk jalan. Jangan kan cuma diajak perang. Sak hartanya, sak dirinya udah memang diikhlaskan dia. Kalaupun aku nanti hartaku habis untuk perjuangan ini, oke. Kalaupun aku nanti mati terbunuh sana, oke. Udah gitu orang beriman. Itu udah pasti nggak riba tuh gitu, Pak. Ya enggak lah. Iya, betul. Nggak ada lagi sama keraguan sama sekali. Udah jelas dia langsung berangkat. Namanya pembuktian keimanan. Iya, betul. Kalau kita bicara jujur, pembuktian keimanan kita ini belum ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan zamannya Rasul Muhammad SAW. Belum ada apa-apanya. Ya kan? Iya, betul. Ya masalahnya zaman sekarang orang udah gitu pola pikirnya. Bagaimana menguntungkan pribadi baru bisa keluar. Betul. Sementara kalau orang beriman dia tidak berpikir untung rugi. Itu tadi perbedaannya. Itulah perjuangan tuh, Pak ya. Iya kan? Perjuangan, apalagi babnya amanu iman. Iman itu kan yang paham ya. Iman itu kan cinta. Iya. Iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Ada cinta berarti ada perjuangan sebagai pembuktian cintanya itu. Nah, kalau diajak berjuang aja pun kita langsung berpikir hitung-hitungan imbalan, hitung-hitungan keuntungan pribadi, itu bukan cinta. Bukan cinta. Itu matre namanya kan matre, gitu. Ya. Sementara konsep lillahi ta'ala itu kan dari dulu digaungkan, Pak. Ya kan? Bahwa ketika beramal, kalau ini babnya jihad lah gitu kan. Coba pakai lillahi ta'ala, kira-kira gitu, Pak. Ya harus. Jadi kalau dia ada hitung-hitungan, ada untung rugi, berarti kan nggak lillahi ta'ala itu. Nggak cinta itu. Sama dengan apa? Nggak beriman itu kan gitu, Pak. Menguntungkan dirinya pribadi. Sementara kan sangat jelas dia tidak hitung-hitungan untung rugi. Sama saja lah. Ketika orang berjuang sudah memikirkan untung rugi, pasti ada sebuah keraguan. Tetapi ketika dia berjuang dengan ikhlas, udah usaha sajalah dulu. Soal untung rugi itu belakang, seharusnya begitu. Tapi ketika bicara untung rugi sudah di depan, inilah yang payah. Inilah rugi yang roibah tadi, yang ragu-ragu. Qalbu roibah, keraguan-raguan terhadap fisabilillah gitu. Terhadap jalan Allah gitu. Untuk berbuat di jalan Allah dia punya keraguan-raguan. Waduh. Cukup jelas kan? Jelas sekali lah, Pak. Nah, kalau belum jelas ya bolehlah nanti di chatting saja. Ya, boleh. Karena Bang Budi kan kemarin ada di telepon dari Singapura itu konfirmasi tentang kajian, ngobrol-ngobrol. Nah, barangkali nanti ada juga mungkin saya yang mau tanya sama Pak Pangat tentang penyakit kolbu kan gitu kan, dipersilahkan aja lah Pak Pangat ya. Dipersilahkan aja nanti boleh hubungi tim telepon Alwan ya.
mau ngubungi tim telepon Alwan itu lebih bagus. Istilahnya kan lewat pintunya kan. Betul, betul. Sementara ini juga sudah ada sih beberapa saudara kita yang di luar negeri sana yang dia konsultasi lah. Betul, betul. Bidang keagamaan ini. Ada juga yang konsultasi tentang bagaimana menyalurkan infak, sedekah, zakat. Terus bagaimana konsultasi tentang menenangkan diri. Betul. Kirim doa dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sudah ada. Banyak. Yang dari luar negeri ya kita bilang ya. Tapi itu masih orang kita pribumi ya. Tapi yang memang dia ya, Pak, ya. kerja di luar negeri. Iya, insya Allah. Nah, gitu. Satu sisi lagi mungkin yang bisa kita ambil dengan semakin alhamdulillah semakin apa ya, meluaslah jangkauan untuk videonya, ya kita bisa lebih bermanfaat ya Pak ya. Amin. Nah kan gitu ya, kita bisa sampaikan intisari, kita bisa sampaikan pelajaran-pelajaran yang Allah jelaskan dalam Quran yang mungkin selama ini apa ya, agak kurang terekspos gitu ya kan Pak. Nah, gitu ya. Yang jelasnya yang pastinya kita tidak mencari sebuah keuntungan dari yang kita sampaikan. Kita lillahi ta'ala. Yang kita sampaikan Quran. Iya. Kalam-kalamnya Allah. Betul. Jadi ya apalagi mau dicari. Siap. Kan gitu kan. Kita juga nggak membatasi siapa yang mau bertanya juga boleh di kolom komentar. Iya. Itu kan gitu. Boleh. Kita tidak menutupi loh. Intinya kita jujur dalam menyampaikan. Betul. Sesuai dengan maunya Allah yang dalam Quran. Ya, siap kalau gitu. Oke. Ada lagi mungkin Pak Mangat? Kayaknya cukup lah ya. Cukup lah ya. Kalau Hakim sih udah untuk level orang awam kayak Hakim ini udah cukup itu Pak. Sudah betul-betul menjawab. Tadi sampai ngerasa sendiri. Kalau aku yang ada di situ, mungkin aku yang nanya sama Rasul untuk minta izin untuk nggak ikut perang itu tadi. Kenapa? Ragu aku. Karena aku udah digini gitu. Jadi kesana Pak arahnya gitu loh. Ya memang begitulah. Ya jujurnya kalau mau bicara tentang kejujuran batiniah kita, ya itu pasti ada. Cuman kan karena ini sudah diinformasikan sama kita, seharusnya kan kita bisa mengantisipasinya supaya keraguan itu hilang. Betul. Kecuali tadi ayat ini belum sampai sama kita, iya wajar saja orang ragu dalam bab berjihad, dalam bab berjuang. Tetapi ketika ini sudah kita sampaikan, masih ragu sih. Betul. Nah gitu loh. Orang yang ragu itu pada Rasulullah kan orang yang memang belum tahu ilmunya. Betul. Siap. Ini kan sudah dikasih tahu. Bahkan Allah langsung menginformasikan kepada kita semuanya. Buktikan imanmu kepadaku, ya kan? Bahkan kepada yaumil akhir, jangan ada keraguan di situ. Ketika ada keraguan, berarti kau belum beriman sama aku. Bisa seperti itu dia. Itu dia. Ketika masih raibah, belum beriman. Kenapa? Karena yang ragu itu belum mantap cintanya. Belum mantap cintanya sama Allah. Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Mangat. Ya, sama-sama. Mau ngobrol-ngobrol di Mukhtalifun Alwan gitu ya. Bagi siapa-siapa yang mau ngobrol juga sama Pak Mangat, boleh hubungi tim Mukhtalifun Alwan ya Pak ya. Nah gitu, insyaallah apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita obrolkan nih Pak Mangat bermanfaat buat ikhwan wal akhwat yang nonton. Amin. Gitu ya, insyaallah sesuai dengan harapan kita lah. Setidaknya ada manfaat yang bisa diambil dari konten-konten yang kita sajikan gitu. Dengan konteks ya sesuai dengan motonya, Quran adalah solusi. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya, insyaallah ketemu lagi di video berikutnya, boleh Pak? Insyaallah jika Allah mengizinkan. Membahas sakit kalbu yang lain. Gitu ya, yang mungkin belum terangkat dalam. Tapi mungkin ada Ikhwan kita lah yang lain, atau mungkin akan mau mencari narasumber yang baru. Ini kan mau Ramadan ini. Oh iya gitu. Bahas puasa mungkin. Siapa tahu mau membahas khusus bab puasa, bab Ramadan. Boleh. Itu dia. Kita buat polling aja nanti barangkali. Nah, kan bisa seperti itu ya kan. Betul. Soalnya ini kan mau Ramadan. Jadi orang kan yang dibutuhkan secara siraman rohaninya, ya kan. Secara siraman batinnya kan tentang motivasi tentang Ramadan, motivasi tentang puasa. Iya. Kan mungkin itu lebih dibutuhkan. Betul, boleh. Masukkan Pak buat tim Mukhtalifun Alwan, barangkali nanti kita bisa jadi bahan briefing kan. Insyaallah nanti keputusannya ya nantilah menyambut Ramadan gitu Pak ya. Terima kasih Pak untuk idenya, Pak Mangat. Sekali lagi terima kasih sudah mau hadir. Itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Binasri minallah wa taqarrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.